Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Muhammad Jalaluddin As-Suyuti Khalil, spesialis anestesi. Saya adalah dosen tetap di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagian anestesi dan terapi intensif. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang cara pemberian obat secara parenteral yang kita berikan secara intramuskular, intravena, baik bolus ataupun melalui jalur infus, dan yang terakhir adalah pemberian intrakutan. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah agar mahasiswa mengetahui cara-cara yang benar sesuai dengan prosedur yang sudah ada, bagaimana cara pemberian obat-obatan secara parenteral yang diberikan injeksi intramuskular, intravena maupun intrakutan. Baik, adapun alat dan bahan-bahan yang kita perlukan untuk tindakan injeksi intramuskular, intravena dan intrakutan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sarung tangan steril. Sarung tangan steril ini sesuai dengan ukuran kita masing-masing. Kemudian ada jarum suntiknya, ya, atau spuit. Ini ukuran 5 cc. Kemudian ini ukuran 3 cc. Dan ini adalah ukuran 1 cc. Nah, spuit ukuran 1 cc ini biasanya kita gunakan untuk nanti tindakan intrakutan. Kemudian alat berikutnya adalah tourniquet. Tourniquet ini kita gunakan nanti untuk melakukan tindakan injeksi intravena bolus. Artinya kalau tidak tersedia jalur infus. Kemudian ini adalah 3-way stopcock. 3-way ini kita gunakan nanti untuk memberikan intravena melalui infus. Jadi lebih mudah memberikan obatnya melalui 3-way stopcock ini. Kemudian ini obatnya sesuai dengan kebutuhan kita, dan plaster, dan yang terakhir adalah alcohol swab untuk tindakan desinfeksi sebelum kita melakukan injeksi. Baik, berikut ini saya akan tunjukkan bagaimana cara menyiapkan obat dari kemasan, ya, seperti ini ke dalam spuitnya. Jadi obat-obat injeksi itu ada berbagai macam kemasan, termasuk kemasan vial seperti ini, ada yang dalam berbentuk ampul. Kalau kemasan vial seperti ini, itu ada yang kita gunakan sekali pakai, ada yang terkadang berulang-ulang. Nah, kalau sekali pakai biasanya di bagian atas daripada vial itu ditutup dengan aluminium foil yang steril. Jadi kita buka, kemudian nanti ada bantalan karet. Dari situ nanti kita akan memasukkan jarum ini untuk kita aspirasi obat yang ada di dalam. Obat yang ada di dalam vial ini juga ada beberapa macam. Ada yang dalam bentuk serbuk kering, berarti kita harus mencampur dulu dengan larutan water injection atau dengan NaCl 0,9% sejumlah yang diinstruksikan, ya. Tapi ada juga obat yang sudah dalam bentuk larutan seperti ini, ya. Nah, kalau obat dalam vial yang kita gunakan itu sekali pakai, ya artinya waktu kita buka aluminium foilnya maka tidak perlu kita sterilisasi lagi. Tapi kalau obat itu kita gunakan berulang-ulang, maka bantalannya itu harus kita desinfeksi dulu dengan alcohol swab seperti ini sebelum kita masukkan jarum, ya. Kemudian kita ambil spuit, ya, sesuai dengan kebutuhan. Ini kebetulan spuit 3 cc. Caranya vialnya ini kita balikkan seperti ini. Kemudian jarum kita tusukkan ke bantalan karet ini, ya. Sudah, kemudian kita aspirasi, ya, kita aspirasi sesuai dengan kebutuhan yang kita pakai, yang kita inginkan. Nah, kebetulan ini tidak ada gelembung udaranya, ya, tidak ada gelembung udaranya. Tapi kalau ada gelembung udara, maka kita harus menghilangkan gelembung-gelembung itu untuk mencegah terjadinya suatu emboli udara. Apalagi obat yang kita berikan nanti adalah obat yang akan kita berikan secara intravena, ya, dengan cara seperti ini, ya, tidak lagi gelembung udaranya.
Kemudian baru ini kita sorong perlahan-lahan, ya, perlahan. Oke, kita pastikan sampai ke ujung jarum. Nih, ya, sudah keluar seperti ini, berarti obat itu sudah sampai ke ujung jarum dan tidak ada lagi udara di dalamnya, ya. Nah, setelah seperti ini, barulah obat ini siap untuk kita berikan, baik secara intravena kah atau secara intramuskular. Demikian, terima kasih. Ya, saya akan tunjukkan bagaimana melakukan teknik injeksi intravena secara bolus. Nah, teknik intravena secara bolus ini kita lakukan apabila tidak tersedia jalur infus dan kita hanya bisa memberikan satu kali pemberian obat, ya. Biasanya daerah tempat kita memberikan injeksi intravena bolus itu di daerah kuviti. Kenapa? Karena di situ biasanya pembuluh darah venanya lebih nampak dan lebih lebar. Apakah boleh di tempat lain? Boleh saja, asalkan venanya memang bisa gampang terlihat. Alat yang kita gunakan, yang kita perlukan yang pertama adalah tourniquet untuk membendung venanya, kemudian obat yang sudah ada dalam speed, ya, dalam hanya 3 cc. Kemudian yang terakhir adalah desinfeksi dengan menggunakan alcohol swab. Oke, yang pertama kita pasang dulu terlebih dahulu tourniquetnya, ya, kita suruh pasiennya mengangkat tangan. Jadi tourniquet ini dipasang di daerah proksimal lokasi insersi atau lokasi injeksi kita, ya. Jadi di bagian proksimalnya kita ketatkan, ya. Kemudian kita instruksikan ke pasien untuk menggenggam dan membuka daripada jarinya. Tujuannya adalah supaya vena-vena ini menjadi melebar atau memekar, sehingga memudahkan kita nanti untuk mengidentifikasi venanya dan lebih mudah kita untuk menginjeksikannya. Setelah vena-venanya melebar, ya, kemudian kita lakukan desinfeksi daerah insersi atau daerah injeksinya. Oke, dengan posisi arah bevel jarum ke arah atas dan kemiringan lebih kurang 30 derajat, kita lakukan injeksi. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita aspirasi. Nah, tanda bahwasanya ujung jarum kita sudah berada di dalam intravena, pada saat kita inspirasi akan keluar darah, ya. Setelah keluar darah, barulah obat kita injeksikan secara perlahan-lahan. Dan perhatikan jangan sampai ada terbentuk emboli udara, oleh karena apabila emboli udara itu masuk dalam intravena maka itu dapat menimbulkan komplikasi. Setelah obat habis, kemudian tourniquet kita lepas dan kita cabut jarumnya. Kemudian tempat insersi atau injeksi tadi kita tekan sementara supaya jangan keluar darah, dan bila perlu kita lakukan plaster. Atau kalau tidak ada plaster, pasien boleh kita instruksikan untuk melipat tangannya, ya, melipat tangannya beberapa menit, ya, itu akan membantu supaya jangan terjadi keluar darah. Demikian, terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana melakukan teknik pemberian obat secara intravena melalui jalur infus. Teknik ini biasanya kita gunakan apabila pada pasien sudah terpasang jalur infus seperti ini, ya, namun kita harus pastikan apakah dia disertai dengan 3-way atau tidak, karena 3-way ini sangat membantu kita untuk memudahkan dalam pemberian jalur intravena. Sedikit saya jelaskan tentang 3-way. Jadi 3-way stopcock ini mempunyai 3 akses atau 3 jalur, ya. Yang pertama itu jalurnya terkoneksi atau tersambung dengan IV CAT-nya atau kateter intravenanya.
Kemudian jalur kedua yang ini tersambung dengan infuset ya, jadi tersambung seperti ini. Dan jalur yang ketiga adalah ini adalah jalur yang kita gunakan untuk memasukkan obat ya. Kemudian di three-way stopcock ini ada kerannya ya, ada keran atau pengatur aliran mana yang mau kita inginkan. Nah, daerah ini menunjukkan alirannya terstop ya, terhenti. Kalau ini kita putar posisi seperti sekarang ini ya, pada posisi sekarang ini, itu artinya jalur yang lewat itu adalah dari infus ya, melalui infuset itu akan masuk dan terus ke pembuluh darah atau intravena. Kalau ini kita putar ya seperti ini, itu artinya jalur dari infuset itu akan tertahan ya. Namun yang akses yang terbuka itu adalah dari jalur masuk obat ke intravena. Kemudian kalau ini kita putar lagi seperti ini, maka akses ke dalam intravena itu akan tertutup ya, akses ke dalam intravena itu akan tertutup. Yang terbuka adalah dari infuset ke jalur obat ya, sehingga ini harus kita perhatikan benar-benar pada saat kita nanti ingin memberikan obat secara intravena, supaya cairan infus tidak berkeluaran atau tidak tumpah, atau malah darah yang keluar dari pembuluh darah ya. Jadi harus kita perhatikan benar-benar. Jadi posisi keran ini, posisi pengaturan ini harus posisi seperti ini. Jadi yang jalur masuknya, jalur yang bisa lewat itu adalah dari infuset ke dalam intravena, sedangkan ke jalur masuk obat itu terkunci ya. Nah, setelah itu kita siapkan obat. Misalnya ini obat sudah ada di dalam speed 3 cc seperti ini. Nah, caranya adalah jarumnya harus kita buka dulu seperti ini ya, jarumnya harus kita buka dulu seperti ini ya. Jadi memberikannya itu tidak boleh dengan jarumnya ya, jadi ini harus dibuka seperti ini ya, sudah. Dan pastikan tidak ada emboli udara di dalam speednya ini. Kalau masih ada emboli udara, maka kita harus menghilangkannya sampai tidak ada emboli udara ya. Oleh karena ini obat langsung masuk ke dalam intravena ya, seperti ini. Ini kita buka, sudah. Sebelumnya penutup jalur masuk obat ini juga kita buka ya. Kemudian ini kita buka seperti ini. Lalu squidnya ini kita konekkan. Jadi ini ada penghubungnya ya, ada drat, seperti dratnya itu kita kuncikan, kita kunci, sudah. Kemudian sebelum kita injeksikan obat, kita harus putar dulu ya keran ini ke arah jalur intravena, ke jalur infuset, sehingga nanti kita akan bisa mengaspirasi obat atau cairan infus ya. Ini tujuannya adalah untuk menghindarkan terbentuknya emboli udara seperti ini. Ini tidak ada emboli udara, bisa dilihat tidak ada gelembung-gelembung udara. Nah, setelah kita yakinkan tidak ada gelembung-gelembung udara, kerannya ini kita putar lagi ya, sehingga jalur ke infuset itu tertutup ya, seperti ini. Dan jalur yang terbuka itu adalah dari obat ke intravena. Nah, sebelum kita injeksikan, kita tidak boleh langsung menginjeksinya. Kita harus mengaspirasi dulu, aspirasi. Dan biasanya nanti ada darah keluar, itu dia, darahnya keluar, nampak? Dan tidak ada gelembung udara, ya. Ini kita lihat ada darah keluar, cairan itu berubah ya, jadi kemerahan, dan tidak ada gelembung udara, ya. Nah, kalau sudah kita pastikan ada darah keluar dan tidak ada gelembung udara, barulah kita injeksikan obat ini secara perlahan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya,
Jadi kita injeksikan, terus kita injeksikan. Oke, nah setelah obat kita injeksikan semua, maka keran ini harus kita putar lagi, kita tutup ke arah jalur masuk obat, ya, sehingga darah ataupun cairan infus itu tidak keluar dari sini. Baru ini kita putar, kita buka, ya. Kemudian ini kita pasangkan kembali dan ini kita tutup. Demikianlah cara pemberian obat intravena dengan menggunakan jalur infus.